Ya, untuk minggu 4 ini ya, ini yang dipelajari adalah datum geodetik seperti atau sesuai dengan learning SLP ya, semester lesson plan. Yang dibahas ada datum horizontal, vertikal, datum global dan lokal ya. Mana datum geodetik atau referensi permukaan atau georeferensi adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi ya. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu elipsoid, kita modul matematika bumi gitu ya. Kemudian ini apa? Ada sebagai acuan gitu ya. Datum ini sebagai acuan referensi gitu ya. Atau istilahnya nanti ada georeferensi ya. Referensi dari bumi gitu ya. Kemudian datum geodetik ini diukur menggunakan metode manual yang lebih akurat lagi ya. Itu juga bisa menggunakan satelit ya. Dan sistem koordinat ini saya kira udah pernah dipelajari ya teman-teman waktu sekolah SMA gitu ya, SMK atau STM ya, mungkin pernah bahas bahwasanya ada sistem koordinat kartesius untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X atau absis dan juga ada koordinat Y ya atau ordinat. Kemudian dari titik tersebut gitu ya, dalam matematika dikenal persamaan Y sama dengan fx atau fungsi X gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah gitu ya, yang saling dekat lurus atau sumbu X dan sumbu Y gitu ya, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, jadi dalam penggambaran koordinat kartesius itu ada dua sumbu yang berarti sini ya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, terlebih nanti ada 3 dimensi gitu, ada tambahan satu sumbu lagi yaitu sumbu Z gitu. Kemudian sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub ya, ini ada acuannya berupa polar atau kutub gitu ya, atau satu arah gitu ya sebagai acuan. Sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak atau r ya, kemudian dari satu titik yang telah ditetapkan dan satu sudut theta dari suatu arah yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kalau kartesius ini saya kira udah pernah dengar juga, di mana ini mengenang ahli matematika dengan sekaligus filosof Prancis Descartes. Nah, ini contoh gambaran dari datum horizontal mana yang kuadran 1 2 3 4 ini berlawanan jarum jam gitu ya. Nanti kalau dibahas dalam ilmu ukur tanah atau dibahas dalam survei terestris gitu ya, dia apa kuadrannya searah jarum jam. Kenapa? Karena tadi apa ada arah acuan, berarti arah acuannya utara atau atas gitu ya. Kemudian penggambaran titik-titik ya, tadi ya disajikan ada titik pusat origin 0,0, kemudian ada kuadran 1 2 3 4 itu seperti itu ya, sudah dimunculkan dari 5,4 min 6,6 gitu ya. Jadi ada sumbu X positif, X negatif, Y positif, dan Y negatif. Kemudian kalau disajikan juga dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Nah, ini yang bagian bawah kalau Anda lihat ya. Nah, bentuk apapun ya itu bisa juga dideskripsikan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian ya kalau Anda lihat ya di sini ini bentuk 3 dimensi juga ya, X Y Z. Lanjut ke sini. Nah, ini gambaran dari hasil yang tadi koordinat kutub ya, ada R atau jarak gitu ya. Kemudian selain jarak itu ada juga apa theta gitu ya. Ada theta itu sudut. Anda lihat ya, sudut ada arah tertentu sebagai acuan gitu ya. Kemudian fx atau fungsi x itu tidak hanya digunakan untuk menggambar sebuah garis atau gambar, itu juga bisa menggunakan gambar apa lingkaran gitu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ya, ini contoh gambarannya ya. Lanjut untuk metode pemetaan ya, karena kita kan tujuannya untuk membuat peta gitu ya, dalam kartu apa proyeksi peta gitu ya. Di sini untuk metode pemetaan Anda klasifikasikan menjadi 3. Ada metode terestris, ada metode fotogrametris, dan metode pengintaran jauh. Nah, nanti ini dipelajari ya semuanya di teknologi geomatika.
dan setiap metode pada prinsipnya akan memerlukan ada titik kontrol gitu ya. Ada horizontal, vertikal, kemudian ada koordinat titik-titik objek relatif ini terhadap titik kontrol gitu ya. Nah, ini titik-titik kontrol ini yang BM, misalnya benchmark yang dibuat, nah kemudian digunakan sebagai referensi acuan ya, atau kerangka dasar gitu ya, untuk titik-titik detail, titik-titik objek yang lain gitu ya. Nah, ini jadi titik-titik ini semuanya akan diikatkan ke titik kontrol. Kemudian dalam pembuatan peta ini seperti biasa ada akuisisi data ya, pengumpulan data, kemudian pengolahan dan manipulasi data, proses ya, editing gitu ya. Manipulasi bukan berarti manipulasi memasukkan data gitu ya, tetapi mengolah, memproses gitu ya. Kemudian menambahkan atau misalnya ada informasi yang lain kita gabungkan gitu ya, kita analisis dan sebagainya. Kemudian dilakukan penyajian informasi geospasial seperti kanan ya, ini hasilnya berupa peta. Lanjut, pemetaan terrestris itu ada pengadaan titik kontrol gitu ya. Nah, ini metode terrestris itu ada poligon, triangulasi, ke muka, ke belakang. Contoh yang akan nanti Anda terapkan juga ya di kuliah. Dan ada metode survei GNSS atau GPS gitu ya, ini juga akan dipelajari semester depan. Kemudian penentuan koordinat, ada titik objek, titik detail tadi yang lainnya itu ya diukur menggunakan metode tachymetry dengan data penggunaan sudut, jarak dan beda tinggi gitu ya. Dan ada metode terrestris untuk penentuan titik kontrol horizontal ya, ada metode poligon misalnya. Nah, ini ada contoh geometri, kemudian ada data ukuran. Kalau di poligon ini sama ya, 1 2 3 gambar pengingitan ke muka, ke belakang. Kalau gambar segitiga hitam ini itu adalah titik tetap atau koordinatnya diketahui. Dan ada lingkaran putih di sini ya, lingkaran putih. Terusnya itu adalah titik yang akan ditentukan posisinya atau kita belum tahu datanya ya. Kemudian ada garis yang dicoret seperti ini adalah sudut, yang ini adalah garis yang atau jarak yang diukur ya. Kemudian satu lagi ada gambar melingkar ini ya, seperti lingkaran-lingkar, ini adalah sudut ya, sudut yang diukur. Gambarannya untuk poligon seperti ini ya, ini ada contoh poligon, titik-titik yang sudah tahu diketahui koordinatnya, kemudian ada sudut yang diukur, kemudian ada jarak yang diukur ya. Kemudian pengingatan ke muka, kalau Anda lihat, nah ini ke muka di mana alat ini berdiri pada titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya ya. Nah, hitam 2 ini. Kemudian diukur mengukur sudut-sudutnya ya, sudut di titik-titik tetap itu dibidik semua, diukur untuk mengetahui beberapa titik yang akan dicari koordinatnya. Kemudian selain itu ada pengikatan ke belakang. Kalau Anda lihat ya, pengikatan ke belakang, ini sudut di titik-titik yang akan ditentukan posisinya. Kalau Anda lihat, alat ini berdiri di segitiga yang di lingkaran putih ya, alat berdiri pada titik yang belum diketahui koordinatnya. Nah, ketiga titik. Kemudian dari titik yang belum diketahui koordinatnya, membidik titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya gitu ya. Nah, dicari sudut-sudutnya ya. Kemudian itu bisa dicari koordinat berdiri alat ya. Koordinat berdiri alatnya di bundaran warna putih ini ya, lingkaran warna putih. Nah, yang pengikatan ke belakang ini konsepnya sama seperti survei GNSS ya, dimana yang titik-titik hitam segitiga hitam di atas ini ada di atas langit ya, gambarannya di langit. Koordinat satelit penentuan posisi itu sudah diketahui koordinatnya. Hanya saja kita yang tidak tahu koordinat kita. Yang penting kita punya receiver atau alat penerima, misalkan GPS GNSS ya, receiver GNSS, atau HP ya, atau sekarang smartwatch gitu ya, yang sudah bisa menerima sinyal GNSS, sinyal satelit GPS, sinyal satelit GNSS. Nah, ini kita bisa dikirimi sinyal atau informasi ya, sehingga titik kita bisa diketahui dan nanti akan dihitungkan secara otomatis gitu ya. Lanjut, dalam metode terrestris untuk penentuan titik kontrol horizontal gitu ya, ada metode
triangulasi, trilaterasi gitu ya, dimana dari contoh-contoh geometriknya sama seperti yang tadi sebelumnya. Ada segitiga yang segitiga yang sudah diketahui koordinatnya, kemudian ada lingkar-lingkar, ini adalah sudut horizontal yang diukur gitu ya, sudut horizontal yang diukur semuanya. Kemudian ada garis-garis yang dicoret, maksudnya jarak yang diukur ya, semua jarak yang diukur. Kemudian ada satu lagi triangulaterasi, yaitu semua jarak dan sudutnya diukur ya. Kemudian untuk metode terestris penentuan titik kontrol vertikal ini akan dipelajari di setelah ATS sepertinya ya kemarin. Jadi tujuannya untuk mengetahui beda tinggi ya. Kelihatan di gambar ini ada dua elevasi yang berbeda ya. Jadi akan dicari beda tingginya dengan metode sifat datar atau metode leveling. Alatnya water pass ya, atau level gitu. Nah, ini pakai bantuan rambu ukur. Nah, lanjut, penelusuri dengan survei GNSS. Berbagai metode dalam penentuan posisi sangat banyak, salah satunya paling populer dengan survei GNSS. Nah, GNSS fungsi untuk penentuan posisi seseorang secara akurat pada setiap titik di permukaan bumi, dan penggunaan GNSS geodetik dapat mencapai ketelitian yang sangat tinggi, bahkan sampai milimeter. Nah, sampai milimeter teliti banget. Untuk apa sih? Nah, untuk penentuan monitoring atau memantau gitu ya, infrastruktur, misalkan untuk infrastruktur bangun gedung, jembatan gitu ya, dam gitu ya, ataupun tambang ya, daerah tambang gitu ya, itu perlu dipantau ya. Dan ada datum lokal, datum yang menggunakan ellipsoid, referensi yang dipilih sedemikian rupa hingga bentuknya paling sesuai atau paling mendekati bentuk geoid atau permukaan laut rata-rata. Kemarin sudah dibahas MSL ya, dengan pengamatan juga gitu ya. Hanya untuk area yang relatif sempit seperti satu negara atau bagian dari benua ya. Kemudian ada pusat origin, titik pusat ellipsoidnya tidak berimpit dengan pusat massa bumi atau non geosentrik. Kemudian datum ini terikat pada suatu titik permukaan bumi yang dijadikan titik awal atau titik triangulasi utama. Ini istilahnya tidak terikat geo gitu ya, tidak berimpit dengan pusat massa bumi. Akurasi, memberikan akurasi posisi yang sangat baik di wilayah lokalnya, jadi khusus daerah tertentu aja gitu ya. Contoh datum lokal, ada datum genuk di Indonesia gunakan sebelum 1974, berpusat di Gunung Geduk, Jawa. Ada Indonesia datum 1974 IT74 ya, menggunakan ellipsoid GRS 1967, titik pusatnya di Padang. Ada USG B36 datum untuk Britania Raya dan lain-lain gitu ya. Ini juga di negara-negara lain pasti punya datum lokal masing-masing gitu ya. Kemudian ada datum global atau geosentrik, ini yang menggunakan ellipsoid, referensi dipilih sedemikian rupa sehingga paling sesuai atau paling mendekati bentuk geoid untuk seluruh permukaan bumi secara global gitu ya. Titik pusat origin, titik pusat ellipsoidnya berimpit atau sangat mendekati pusat massa bumi, disebut geosentrik. Ini memungkinkan datum ini digunakan secara seragam seluruh dunia. Akurasinya, meskipun akurasi lokalnya mungkin sedikit kalah dibandingkan datum lokal gitu ya, datum ini memiliki konsistensi global sangat tinggi dan cocok untuk teknologi penentuan posisi berbasis satelit. Nah, saat ini sering digunakan ya, berbasis satelit. Dan kalau gambaran contoh datum global, ada WGS yang sering digunakan global, kemudian referensi standar untuk sistem pemosisi global GPS GNSS gitu. Dan ada DRF, International Terrestrial Reference Frame, sebuah kerangka referensi global secara periodik diperbarui untuk memperhitungkan pergerakan lempeng tektonik. Dan ada di GN95 dan juga SRGE 2013 ya, datum nasional Indonesia berbasis geosentrik menggunakan WGS 84 sebagai referensi ellipsoid. Nah, ini contoh gambarannya datum lokal global dilihat dari aspek cakupan, mana yang lokal lebih sempit gitu ya, untuk setiap atau negara atau pulau gitu ya. Kalau global seluruh bumi gitu ya. Kemudian lokal pusatnya di non geosentrik, tidak berpusat di massa bumi. Yang global berpusat di geosentrik ya, di massa bumi. Ellipsoidnya lokal disesuaikan agar fit terbaik di area lokal, kemudian global disesuaikan agar fit terbaik di seluruh dunia. Kemudian teknologinya, kalau yang lokal triangulasi, pengukuran terestrial.
Datum global itu dia sistem satelit, GPS, GNSS. Kemudian kalau yang lokal contohnya ID74 datum genuk, USGB 36, yang global WG84, ITRF, SRGI 2013. Dan perbedaan survei drastis GNSS yang nanti juga teman-teman praktekkan ya selama kuliah di teknologi geomatika ini ya. Ada titik-titik kalau di survei drastis ini perlu saling terlihat. Kalau GNSS tidak perlu ya, karena kan yang perlu apa, satelit, sinyal satelitnya ya, berarti tidak ada penghalang di atas ya, atau tidak ada kanopi, tidak ada atap, tidak ada pohon, tidak di dalam gedung, tidak di dalam bawah tanah gitu ya. Dan wilayah cakupan survei kalau terrestrial lokal ya, karena kan kecil, relatif kecil. Kalau GNSS luas sampai global. Waktu pelaksanaan yang survei terrestrial siang hari dan cuaca ya, karena tadi pakai alat gitu ya, terrestrial gitu ya. Berarti kalau gelap gak nampak, hujan pun ya terganggu gitu ya. Kalau GNSS setiap saat pagi malam ya, dan tidak tergantung cuaca gitu ya. Nah kalau hujannya cuma rintik dan biasa nggak ada petir ada ya bisa dilanjut gitu ya. Dan koordinat yang dihasilkan secara stris ini 2 dimensi, survei GNSS 3 dimensi, datum posisinya satunya lokal, satunya global. Kemudian ini contoh segmen GPS ya, ini kalau dulu itu GPS, kalau sekarang GNSS. Kenapa? Karena satelitnya makin banyak ya. Kalau ini GPS kan cuma dari Amerika aja, dan satelitnya ini 3 segmen satelit ini sekarang seratusan gitu ya. Dan ada user penggunanya gitu, kita gitu ya, penggunanya bisa mobil, kendaraan, atau kita berjalan gitu ya, atau kita pakai kapal, pakai pesawat gitu ya. Ini pakai GPS apa istilahnya, segmen pengguna. Kemudian ada sistem kontrol ini ya, ini yang memantau satelit gitu ya, saling bertukar data informasi gitu ya di sini. Kemudian lanjut, ini sekarang ya penerapannya tidak hanya di orang, di mobil, kendaraan ya, online, kendaraan online, ojek online dan seterusnya. Kemudian ada logistik ya, pengantaran gitu ya. Dan ini tidak hanya yang kendaraan kecil ya, kendaraan besar itu juga begitu, apa, kapal itu, kapal besar kontainer itu juga menggunakan GPS. Dan kemudian semuanya ini sekarang sudah dibantu dengan transmitter, kemudian ada internet, ada server gitu ya, ada komputer, ada telepon ya. Jadi semuanya bisa dipantau ini jarak jauh gitu ya, masuk ke server, dibantu secara real time. Kemudian ini contoh handheld yang zaman dulu ya, udah lama, merek Garmin. Kalau sekarang ya, sekarang Garmin itu udah produksi jam ya, jam tangan ya, bisa tidak seperti ini, lebih kompak, lebih sederhana lagi ya. Bisa menentukan buat apa, buat olahraga sekalian dan seterusnya ya. Kemudian hasil produk-produknya dalam pemetaan ya nanti juga akan Anda pelajari ya secara advance gitu ya. Ada DEM, Digital Elevation Model, kemudian ada sama kontur, pembuatan kontur ya, kemudian ada LIDAR gitu ya. Kemudian ini contoh naik turunnya akan nampak, beda elevasinya juga akan jelas gitu ya. Ya itu ya untuk teori minggu keempat gitu ya, saya kira kemarin juga sudah saya ajari, sudah saya terangkan.